melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini bayangan sang ratu di benak Yusuan hampir runtuh seketika. Dia hanya mendengar cerita antara kasar wanita dan makhluk tertinggi Susang. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan memiliki kekasih kecil yang tidak dapat dia terima. Apalagi kekuatan kekasih kecil ini terlalu lemah, yang membuatnya semakin tidak rela. Yusuan menunjukkan tatapan aneh. Meskipun dia memiliki rasa takut di hatinya, dia benar-benar ingin bertanya langsung pada sang ratu. "Permaisuri, apakah kamu bercanda? Bisakah orang seperti itu menjadi suamimu?" Ucap Yusuan, bertanya dengan tidak percaya. "Apakah maksudmu dia tidak layak?" Ucap sang ratu tiba-tiba menjadi serius. "Aku tidak bermaksud menyinggung permaisuri. Hanya saja orang itu..." Ucap Yusuan. Yusuan berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia takut membuat marah sang ratu. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Hanya saja apa?" Ucap sang ratu. Yusuan memandang Sioyan yang sedang duduk bersila menyerap energi darah dan vitalitasnya. Yusuan sangat ingin mengatakan bahwa Sioyan hanya limbah busuk yang menjijikkan. Hanya saja dia tidak berani mengungkapkannya. "Aku belum pernah melihat yang mulia Susang sebelumnya. Wajar jika aku tidak tahu bahwa mungkin saja ada titik kemiripan pada wajahnya." Ucap Yusuan tersenyum kecut. Kata-kata ini di luar kendali. Sang ratu menutup mulutnya dan tersenyum saat mendengar itu. Yusuan menderita tak terkatakan. Dia masih tidak bisa bergerak di bawah paksaan kuat dari sang ratu. Dan dia merasa tidak nyaman setiap detiknya. Dia tidak berani lari. Dan tidak pernah bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika sang ratu hanya sisa jiwa, kekuatan penindasan yang dipancarkannya membuatnya merasa tidak nyaman untuk bernafas. Apalagi memikirkan hal lain. Setelah beberapa saat kemudian Sioyan membuka mulutnya sedikit. Udara putih naik dari 7 lubangnya. Terobosan tubuh keabadian fisik. Gumam Sioyan. Tubuh asli Sioyan tidak hanya memiliki kekuatan keabadian kaisar, tetapi juga menerobos keabadian fisik. Di dunia yang luas hampir tidak ada orang yang dapat mengolah keduanya sekaligus. Hanya Sioyan satu-satunya orang dalam sejarah kuno. Pada saat ini Sioyan tidak banyak menunda waktunya. Dia berdiri lalu menatap Yusuan yang berlutut tak berdaya di kehampaan. "Di mana klon Yuansenku?" Ucap Sioyan memandang Yusuan dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Menghadapi suara dingin Sioyan, sontak saja Yusuan langsung kesal. Dan sejenak melupakan permaisuri yang berdiri di samping Sioyan. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan ras Yuansen dibawa pergi oleh pemborosan sepertimu." Ucap Yusuan. Mata Sioyan menjadi gelap. Tanpa sepatah kata pun sosoknya langsung melesat ke depan. Memukul wajah Yusuan dengan tamparan keras. Kepala Yusuan terpelintir ke belakang. Ketika dia menoleh ke arah Sioyan lagi, sebuah tinju yang berisi kekuatan kuat mendarat tepat di wajahnya. Yusuan terhuyung-huyung ke belakang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukan karena dia ingin melawan, tetapi sang ratu menguncinya dengan paksaan yang mencekik. Tinju Sioyan seperti pancuran yang terus membobardir seluruh tubuh Yusuan. Tetapi ketika pukulan Sioyan ditarik kembali, muka Yusuan yang awalnya bengkok dan memar sebenarnya pulih dalam sekejap. Seolah-olah pukulan Sioyan sama sekali tidak menimbulkan ancaman apa-apa. Bahkan jika kamu menembus tubuh keabadian fisik, tinjumu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Ucap Yusuan memandang Sioyan dengan nada menghina. Sioyan menoleh sedikit, menatap sang ratu dari sudut matanya. "Yuan aku ingin memukulnya sampai mati." Ucap Sioyan. Begitu kata-kata Sioyan keluar, Yusuan tertegun sejenak. Matanya beralih ke sang ratu. Namun sang ratu mengabaikannya. Tatapan sang ratu hanya tertuju pada Sioyan. "Baik," ucap sang ratu. "Permaisuri, bukankah Anda setuju untuk membiarkanku menjadi pelindung alam Suan Yin? Mengapa Anda memperlakukanku seperti ini?" Ucap Yusuan segera berteriak. Tapi sang ratu benar-benar mengabaikannya. Dia mengangkat lengannya yang putih, menjentikan jarinya dan cahaya putih tenggelam di antara alis Yusuan. Tiba-tiba energi darah dan vitalitas di tubuh Yusuan disegel, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan semua kekuatannya. "Permaisuri," ucap Yusuan segera meraung. Sebelum suara Yusuan berhenti, kepalan tangan Sioyan memukul wajahnya lagi. Tinju kedua dan ketiga Sioyan terus jatuh. Tubuh Yusuan yang semula tidak bisa dihancurkan menjadi sangat rapuh saat ini. Jelas bahwa kekuatan yang kuat sedang menekan vitalitas Yusuan, membuatnya tidak memiliki kekuatan pertahanan ataupun pemulihan. Selain itu, segel bintang di antara alis Yusuan bahkan tidak berkedip. Seolah-olah kekuatannya sudah hilang. Saat kepalan tangan Sioyan mendarat, terdengar suara tulang yang patah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yusuan. Auranya tiba-tiba lamban. Wajah Yusuan menjadi pucat.
Baru kemudian dia merasakan ancaman kematian yang kuat. Xiaoyan meraih kepala Yusuan dengan 5 jarinya. Melihat Yusuan yang tampak menyedihkan di depannya, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia bisa saja memilih untuk merebut tubuhnya untuk dijadikan tiruan. Tetapi Yusuan adalah keabadian fisik bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Xiaoyan menembus keabadian kaisar dan tubuh abadi, tidak mungkin dapat menahan serangan balik dari keabadian fisik bintang 8. Keabadian fisik bintang 8 terlalu kuat. Itu sepenuhnya melampaui jangkauan yang dapat ditanggung Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya. Dia ingin membunuh Yusuan dengan cara yang sama ketika dia menghancurkan klon Yuanzhen. "Tunggu, aku akan mengembalikan tiruanmu," ucap Yusuan, berbicara dengan lemah. Suaranya sedikit tumpul. Ini karena semua gigi di mulutnya telah dirontokkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera melonggarkan telapak tangannya. Sejujurnya dia tidak ingin menjadi musuh ras Yuanzhen. Jika Yusuan tidak bertindak seperti itu, Xiaoyan tidak akan melakukan hal-hal kejam seperti ini. "Klon Yuanzhen sangat penting bagiku. Itu telah menjadi bagian dari hidupku, dan aku harap senior akan mewujudkannya," ucap Xiaoyan. Dia tidak mempersulit Yusuan lagi, dan tidak berniat mengambil tubuh Yusuan. Xiaoyan bukanlah orang yang tamak. Karena dia telah menerima bantuan dari ras Yuanzhen, dia tidak perlu memintanya lebih jauh. Jika Yusuan benar-benar keabadian fisik yang bertahan hingga hari ini, dan jika Xiaoyan menjadikannya sebagai klon, itu sama saja dengan membasmi garis keturunan terakhir dari ras Yuanzhen. Jika ras Yuanzhen dapat bangkit kembali, itu pasti akan menjadi garis keturunan teratas yang pernah ada. Kata senior di akhir kalimat Xiaoyan adalah langkah untuk Yusuan. Tergantung apakah Yusuan dapat menerima langkah yang diberikan olehnya. "Apakah kamu benar-benar suami permaisuri?" ucap Yusuan. Ketika Yusuan menanyakan kata-kata ini, mata indah permaisuri sedikit tertarik, dan dia takut untuk melihat reaksi Xiaoyan sejenak. "Ya," ucap Xiaoyan dengan suara tegas. Senyum indah sang ratu sedikit tak tertahan ketika mendengar pengakuan Xiaoyan. Yusuan menunjukkan senyum pahit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa sang ratu membuat pilihan seperti itu. "Apakah senior ini keabadian fisik bintang 8? ucap Xiaoyan memandangi Yusuan yang masih terdiam. "Meskipun aku masih belum cukup tahu tentang kultivasi keabadian fisik, aku pasti akan membuat klon Yuanzhenku menerobos tubuh keabadian fisik bintang 8. Atau mungkin bintang 9 dan bahkan lebih kuat lagi," ucap Xiaoyan dengan tatapan tegas. Yusuan memandang Xiaoyan. Kepercayaan dirinya sama sekali berbeda dari kesombongan yang dimiliki ras Yuanzhen. "Aku menghargai semangatmu, tapi sayang sekali tidak mungkin bagimu untuk membuat tiruanmu menjadi keabadian fisik bintang 8. Batas yang dimiliki klonmu hanya bisa mencapai paling tinggi bintang 5. Mungkin kamu tidak tahu bahwa darah ras Yuanzhen juga memiliki garis keturunan tinggi dan rendah. Dan garis keturunan yang ada pada tubuh tiruanmu tidak lebih dari darah Dewa Fana. Tubuh keabadian fisik bintang 5 adalah batasnya," ucap Yusuan menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahui Xiaoyan tentang tubuh keabadian fisik. Ketika Yusuan mengatakan ini, itu juga berarti Xiaoyan telah dipaksa untuk menerima hasilnya. Yusuan lalu melanjutkan, "Darah Dewa Fana hanyalah darah yang paling umum dari ras Yuanzhen. Tentu saja darah Dewa Fana dapat menerobos ke darah Dewa Suci melalui penempaan. Tetapi jika kamu tidak memiliki metode kultivasi dari ras Yuanzhen, kamu tidak akan pernah mencapai darah Dewa Suci," ucap Yusuan. "Darah Dewa Suci?" tanya Xiaoyan. Dia belum pernah mendengarnya, dan Taihe tidak pernah memberitahu Xiaoyan tentang darah dewa. Xiaoyan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat darah emas di bawah hamparan cairan merah luas. Dan sepertinya mengerti mengapa darah keabadian fisik muncul di sini. "Senior, tolong beritahu aku detailnya," ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Karena Yusuan bersedia untuk mengungkapkan kepada Xiaoyan, dia seharusnya tahu metode kultivasi darah Dewa Fana ke darah Dewa Suci. Yusuan berhenti sejenak. Saat ini dia sedang ditekan oleh permaisuri. Bahkan luka yang disebabkan oleh Xiaoyan barusan belum sembuh. Jika bukan karena ditekan, luka seperti ini hanya membutuhkan setengah nafas untuk pulih. Xiaoyan menoleh untuk melihat sang ratu, dan sang ratu mengangguk ringan. Ketika sang ratu mengangkat ujung jarinya, baru kemudian cahaya yang menyegel kekuatannya ditarik keluar dari antara alis Yusuan. Dalam sekejap tulang-tulang di seluruh tubuh Yusuan yang semula patah kembali lagi ke posisi yang benar. Dadanya yang cekung, mukanya yang bengkok, dan kulitnya yang robek pulih kembali hanya dalam beberapa nafas. Tubuh Yusuan mendapatkan kesegarannya kembali. Kesombongan yang tak tertandingi terpancar dari wajahnya. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk tampil sombong di hadapan wanita yang tidak jauh darinya. Yusuan tidak menyangka bahwa orang yang sudah mati masih memiliki kekuatan seperti itu. Di bawah kekuatannya yang tersisa,
Bahkan tubuh kebadan fisik bintang 8 masih rentan. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan sang ratu di masa kejayaannya. Yosuan menatap Xiaoyan. Dia tidak melepaskan kekuatan energi darahnya untuk menekan Xiaoyan. Sebaliknya dia menahan auranya. Karena darah yang kuat akan menekan Xiaoyan bahkan tanpa terlihat. Senior, katakan padaku, apa itu darah Dewa Fana dan apa itu darah Dewa Suci? Ucap Xiaoyan. Yosuan melirik permaisuri di belakang Xiaoyan. Jika bukan karena keberadaan permaisuri, Xiaoyan tidak akan memiliki hak untuk berdiri di depannya dan berbicara seperti itu. Meskipun Xiaoyan masih menggunakan gelar senior di mulutnya, di mata Yosuan itu tidak penting. Yosuan lalu berkata, darah Dewa Fana adalah garis keturunan terendah dari ras Yuanzhen. Namun darah ras Yuanzhenku bisa dimurnikan dan mengandung darah yang lebih kuat, yang dapat menembus darah Dewa Suci tertinggi. Banyak tubuh kebadan fisik yang berhenti di level bintang kelima karena garis keturunan yang belum bisa berevolusi. Di atas bintang 5 membutuhkan darah Dewa Suci. Untuk menembus darah Dewa Suci, terdapat 2 metode. Yang pertama adalah dengan mengandalkan pembunuhan dan mengumpulkan ribuan darah orang yang kuat. Metode ini paling banyak digunakan. Atau metode yang kedua adalah menempa darah tubuh abadi dengan objek ilahi seperti jantung api. Cara ini membutuhkan bantuan seorang alkemis yang kuat. Dan metode kedua lebih sulit daripada yang pertama. Bahkan jika kita menemukan seorang alkemis yang kuat, itu sia-sia tanpa adanya nyala api yang kuat. Ucap Yosuan menatap Xiaoyan dan berkata satu kata pada satu waktu. Sebelumnya Xiaoyan tidak tahu bahwa klan Yuanzhen masih membutuhkan penempaan darah. Tapi Xiaoyan tahu bahwa sumber dari semua kekuatannya berasal dari energi darahnya. Kuat atau tidaknya itu terkait dengan darahnya. Kedengarannya kata-kata Yosuan memang masuk akal. Tetapi metode pertama adalah membutuhkan nyawa dari ribuan orang kuat. Metode seperti itu melanggar aturan dan menyentuh garis bawah dari metode kultivasi Xiaoyan. Xiaoyan tidak baik, tapi dia juga tidak jahat. Pertempuran hanyalah tentang kebencian kausal. Meskipun pembunuhan harus dilakukan, tetapi jika membunuh tanpa pandang bulu demi kultivasi diri, Xiaoyan tidak akan pernah bertindak seperti itu. Hal baiknya adalah metode kedua yang dikatakan Yosuan tepat di pelukan Xiaoyan. Tentu saja nyala api yang dimaksud Yosuan adalah jantung api. Meskipun Xiaoyan hampir mengesampingkan alkimia, tetapi dalam hal itu, ibu yang berbakat tidak akan lupa bagaimana memasak. Xiaoyan meremas dagunya. Dia yakin bahwa metode kedua bisa dilakukan. Senior, bisakah kamu menjelaskan detailnya tentang penempaan darah dengan api? Tanya Xiaoyan. Jelas Yosuan lebih berpacu pada metode pertama. Lagi pula metode kedua memiliki persyaratan yang hampir mustahil. Selain membutuhkan alkemis yang kuat, juga perlu menemukan jantung api. Siklusnya sangat panjang, dan keberhasilannya bergantung pada alkemis itu sendiri. Yang terakhir hampir tidak disarankan. Melihat darah keabadian fisik yang dibudidayakan di pusat bumi ini, dapat dinilai bahwa teknik penempaan darah yang dipilih oleh Yosuan adalah yang pertama. Tapi Xiaoyan merasa sedikit aneh. Jika Yosuan telah menembus tubuh abadi bintang 8, maka dia pasti telah mencapai darah Dewa Suci yang dia katakan. Jadi mengapa dia masih mengolah darah abadi? Yosuan lalu berkata, "Nah, kita harus bicara secara logis dalam segala hal. Kekuatanmu masih di langkah pertama keabadian Kaisar. Jika ingin menempa darah abadi dengan jantung api, itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Pertama-tama menemukan jantung api adalah masalah besar." Ucap Yosuan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa metode yang terakhir hampir tidak mungkin dilakukan. "Aku bisa memenuhi semua persyaratan. Cukup beritahu aku cara untuk menempa darah keabadian fisik dengan api." Ucap Xiaoyan. Dia tidak ingin menunjukkan jantung apinya dengan enteng. Lagi pula dia masih tidak bisa mempercayai sepenuhnya sosok di depannya. Yosuan berhenti sejenak. Dia menatap mata Xiaoyan seolah-olah sedang melihat orang yang terbelakang mental. Dia sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa yang terakhir sangat sulit, tetapi Xiaoyan masih gigih. "Kalau begitu baiklah. Teknik penempa darah dengan api semuanya ada di slip giok. Meskipun ini bukan rahasia, jika aku tidak memberitahumu, kamu mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Ini adalah akhir dari masalahnya. Bagaimana kalau kita melepaskan konflik antara kau dan aku?" Ucap Yosuan. Jelas dia sedikit marah dengan keras kepala Xiaoyan. Faktanya sebagian besar ras Yuanzhen mengandalkan metode yang pertama. "Terima kasih senior." Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mengangguk setuju. Tapi Xiaoyan masih tidak pergi. Melihat ini ekspresi wajah Yosuan tenggelam lagi. "Senior, apakah kamu lupa bahwa kamu belum mengembalikan tiruanku?" Ucap Xiaoyan. Yosuan berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia sepertinya sadar. Meskipun Yosuan bertindak sangat tenang, tetapi Xiaoyan bisa melihat sedikit kegugupan dalam ekspresinya. Yosuan melambaikan lengan jubahnya.
Hamparan merah luas di bawah tersebar ke sekitarnya, memperlihatkan darah emas di bawahnya. Darah emas perlahan menggeliat dan segera menjadi semakin keras. Setelah beberapa saat mendidih, terlihat tulang putih terbang keluar. Saat Xiaoyan melihat tulang putih itu, dia sedikit terkejut. Meskipun dia benar-benar kehilangan koneksinya dengan klon Yuan Shen, saat dia melihat tulang itu, rasa keakraban yang kuat memberitahunya bahwa tulang itu berasal dari klon Yuan Shen. "Maafkan aku, biarkan aku mencarinya dengan hati-hati," ucap Yusuan tersenyum kecut. Xiaoyan melihat tulang beterbangan, seolah-olah mereka sedang merakit sesuatu. Namun ukurannya tidak sama, seperti tulang manusia dan tulang hewan. Tidak, masih salah. Maaf, jumlahnya terlalu banyak. Paling lama akan butuh waktu beberapa hari untuk membandingkan dan membandingkan. Jangan khawatir, aku akan menemukannya untukmu, ucap Yusuan dengan wajah serius. Dia tidak melihat wajah Xiaoyan, dan kemarahan Xiaoyan terus meningkat di tengah keterkejutannya. Setelah beberapa lama, kerangka setengah tubuh muncul, tetapi sisa tengkoraknya belum ditemukan. Xiaoyan melihat klon Yuan Shen yang telah berubah menjadi tulang putih. Pada saat ini kelima jarinya sudah mengepal. "Senior, kamu memurnikan tiruanku," ucap Xiaoyan terbakar amarah. "Aku baru saja melemparkannya. Siapa sangka bahwa kamu akan kembali lagi. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan menemukannya untukmu," ucap Yusuan. Xiaoyan menatap klon Yuan Shen yang hanya memiliki kerangka yang tersisa. Meskipun kerangka itu masih ada, tetapi hampir tidak ada gunanya. Mata Xiaoyan suram. Dia melihat Yusuan mengambil tulang demi tulang dari sungai darah emas. Xiaoyan bertanya-tanya berapa banyak Yusuan membunuh untuk mengumpulkan darah yang begitu agung. Dari dua metode yang disebutkan olehnya, sepertinya dia memilih yang pertama. Dan klon Yuan Shen Xiaoyan juga menjadi bagian dari darah agung ini. Setelah perbandingan konstan, kerangka klon Yuan Shen akhirnya muncul di depan jahitan Yusuan. Tetapi klon Yuan Shen dengan hanya kerangka yang tersisa tidak memiliki vitalitas. Xiaoyan melihat jari dengan hanya tulang yang tersisa. Cincin penimpangannya masih ada. Tentu saja bahkan jika cincin tidak ada, Xiaoyan masih bisa mengenali bahwa itu adalah klon Yuan Shen-nya. Daging dan darahnya tidak dapat ditemukan. Semuanya menyatu dengan penempaan darah dewa. "Jadi," ucap Yusuan menggaruk kepalanya. Mata Xiaoyan sangat dingin saat ini. Perbuatan Yusuan membuat kemarahannya terus meningkat. "Senior, kamu tidak berniat mengembalikan setumpuk tulang kepadaku kan?" ucap Xiaoyan masih menahan amarah di hatinya. Yusuan melihat darah emas di bawah. Pada saat ini darah emas meledak dengan cahaya aneh. Jelas darah ini tampaknya memiliki spiritualitas. Setelah mendapatkan darah dari klon Yuan Shen, penempaan darah dewa selangkah lebih dekat ke tingkat yang ingin dicapai Yusuan. "Senior, jika kamu masih berencana untuk menyembunyikannya, aku tidak keberatan untuk melacak jiwamu," ucap Xiaoyan menatap Yusuan yang masih lamban. Dia mengerti bahwa Yusuan tidak ingin memisahkan darah klon Yuan Shen. "Junior, jika kamu percaya padaku, aku berjanji akan menjadi pelindungmu selama 10.000 tahun setelah aku menyelesaikan penempaan darah. Sekarang darah dewa akan selesai. Jika sebagian darah Yuan Shen diambil, maka evolusi tidak akan selesai," ucap Yusuan memandang Xiaoyan dengan tatapan memohon. Jelas Yusuan tidak berdamai. Dia jelas sudah terlalu lama menunggu momen ini. "Bukankah darah dewa suci adalah batasnya?" ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. "Ada darah dewa suci di atas darah dewa fana. Sedangkan di atas darah dewa suci, Yusuan tidak menyebutkannya sama sekali. Darah dewa suci memerlukan penempaan darahnya lagi. Dan darah dewa suci dapat dipromosikan menjadi alam leluhur untuk naik ke bintang 9. Ucap Yusuan tidak berniat menyembunyikannya lagi. "Bagaimana setelah bintang 9? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang budidaya tubuh abadi. Dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk belajar lebih dalam. Setelah tubuh keabadian fisik di alam leluhur, ada alam dewa kuno. Tetapi dikatakan bahwa alam leluhur pertama dari keabadian fisik menerobos ke alam yang lebih kuat dari dewa kuno. Mereka menyebutnya dewa surgawi. Pada saat itu kejayaan ras Yuan Shen dimulai, dan dewa kuno adalah yang teratas. Tetapi aku tidak tahu apakah keberadaannya tidak lebih dari sekedar rumor," ucap Yusuan. Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Tubuh keabadian fisik bintang 4 dapat menandingi keabadian kaisar langkah ke-5 atau bahkan ke-6. Bukankah keabadian fisik bintang 8 atau 9 dapat menandingi keabadian dewa? Kemudian setelah darah dewa suci ada alam leluhur, bahkan dewa kuno dan dewa surgawi. Bisakah keabadian fisik dengan garis darah dewa suci melawan keabadian dewa? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. "Keabadian dewa?" ucap Yusuan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Darah keabadian fisik sudah abadi sejak dini. Tetapi keberadaannya termasuk dalam praktik melawan surga. Mereka mengandalkan kekuatan inti bumi sebagai sumbernya,
bukan energi dunia seperti praktisi lainnya. Keabadian dewa dipilih oleh surga, dan metode budidaya tubuh keabadian fisik bertentangan dengan surga. Tubuh keabadian fisik bintang 9 dapat dikatakan tak terkalahkan dalam ranah keabadian kaisar. Adapun untuk keabadian dewa di atas keabadian kaisar itu, kamu telah melihat hasilnya ketika aku menghadapi permaisuri. Ucap Yusuan tersenyum pahit. Hasil katanya adalah celah besar antara dia dan sang ratu. Sebagai tubuh keabadian fisik bintang 8, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan sang ratu. Kesenjangan antara kekuatan tidak lagi pada kekuatan tempur, tapi pada tingkat kekuatan yang lebih dalam. Pikiran sang ratu sudah menjadi celah yang tidak bisa dijembatani Yusuan. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Sama seperti Xiaoyan hari ini, ketika dia pergi menemui Dewa Dou, mustahil bagi Dewa Dou untuk memandang keabadian kaisar yang lebih kuat, yang kekuatan abadinya seperti jalan surga. Lalu bagaimana dengan tubuh keabadian fisik alam leluhur setelah bintang 9? Bisakah itu bersaing dengan keabadian dewa? Tanya Xiaoyan. Sudut mulut Yusuan sedikit berkedut. Jelas meskipun dia sangat sabar, dia kelelahan menjawab pertanyaan Xiaoyan berulang kali. Mengajukan pertanyaan ini hanya menunjukkan bahwa pemahamanmu tentang kultivasi tidak cukup dalam. Ranah hanyalah sebuah gelar yang diberikan ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu. Dan kekuatan adalah inti dari ranah. Dalam pertempuran keabadian, ada faktor variabel yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai pengekangan kekuatan tempur yang mereka kembangkan juga mempengaruhi faktor kemenangan dan kekalahan. Kultivator tubuh keabadian fisik dan kultivator sumber doki memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah? Itu tergantung dengan langkah masing-masing. Ada yang jenius, ada yang berbakat. Jadi tidak ada kemenangan mutlak, hanya petarung yang lebih kuat, ucap Yusuan. Penjelasan Yusuan cukup masuk akal. Ini menunjukkan bahwa sistem kultivasi ras Yuanzhen sebenarnya relatif sederhana, dan tidak pasti apakah tubuh keabadian fisik alam leluhur dapat melawan keabadian dewa. Tentu jika kamu dapat mencapai tubuh keabadian fisik alam leluhur, bahkan jika kamu bertemu dengan keabadian dewa kuat sekalipun, tidak mudah baginya untuk membunuh tubuh keabadian fisik alam leluhur. Ucap Yusuan tidak mau kalah dan meningkatkan kebanggaannya lagi. Xiaoyan juga memiliki pemahaman umum tentang sistem kultivasi tubuh keabadian fisik. 1 hingga 9 bintang adalah tubuh abadi, dan kemudian alam leluhur, dewa kuno, dan dewa surgawi. Kekuatannya tidak sejelas ranah doki. Tetapi mungkin ada perbandingan antara kedua belah pihak, dan tidak perlu peduli dengan ranah yang sesuai dari kedua pihak. Jadi apakah darah emas ini dapat membuat senior menerobos ke tubuh keabadian fisik alam leluhur? Tanya Xiaoyan. Tidak ada gelombang di matanya, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosi apapun saat ini. Yusuan menatap darah Yuanzhen yang bergejolak di bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Untuk berevolusi menjadi alam leluhur, esensi dan darah abadi seharusnya cukup. Tetapi untuk benar-benar berevolusi, aku khawatir itu perlu diolah dengan kekuatan inti bintang, dan itu masih akan memakan waktu, ucap Yusuan. Begitukah? Itu benar-benar merepotkan. Senior, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Tolong kembalikan tiruanku. Aku tidak ingin meningkatkannya. Biarkan tetap seperti itu. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Beri aku 200 tahun. Tidak, 100 tahun. Aku hanya butuh 100 tahun. Saat itu dengan mengandalkan penempaan darah para dewa, jika aku berhasil menerobos darah dewa suci alam leluhur, dengan kekuatanku aku dapat membantumu berjalan menyamping di alam Suanyin. Dan aku dapat memberikan apapun yang kamu inginkan, ucap Yusuan berkata dengan tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu. Ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin mengklaim kembali klonnya, Yusuan langsung menjadi cemas. 100 tahun, aku tidak punya waktu sebanyak itu, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia bertekad untuk mendapatkan klon Yuanzhen-nya kembali. Xiaoyan tidak menginginkan darah dewa suci yang dikatakan Yusuan. Ini karena klon Yuanzhen belum mencapai level yang disyaratkan. Dan jika dia dapat menembus tubuh keabadian fisik bintang 5, itu hanya dalam kendali Yuanzhen dalam jangkauan. Melihat Xiaoyan begitu gigih, 5 jari Yusuan mengepal di beberapa titik. Jika tidak ada permaisuri saat ini, dia mungkin telah mencabik-cabik Xiaoyan sejak lama. Bagaimana dia bisa berada di sini untuk berbicara omong kosong bersama Xiaoyan? Lupakan, aku akan mengembalikan padamu, ucap Yusuan melambaikan lengan jubahnya dengan kesal. Segera dari darah emas di bawah, untayan darah terus naik dan mulai berputar di sekitar kerangka Yuanzhen. Meridian dibentuk kembali. Pembuluh darah serta daging yang padat mulai mengembun. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, klon Yuanzhen mendapatkan kembali bentuk manusianya. Segera kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh menyelimutinya. Pada saat ini Yuanzhen tidak memiliki kehendak dan kesadaran spiritual.
Itu seperti selembar kertas kosong. Jiwa Xiaoyan langsung menempatinya tanpa hambatan apapun. Ada 2 bintang yang bersinar di antara alisnya, yang sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Klon Yuan Shen melangkah keluar selangkah demi selangkah mendekati tubuh utama Xiaoyan. Saat berikutnya kedua sosok itu terjalin, klon Yuan Shen sepertinya menyatu dengan Xiaoyan dan menghilang. "Terima kasih senior," ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya. Wajah Yusuan murung, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan juga tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya dia langsung berangkat untuk kembali ke atas kelinci Bingyun. "Ayo pergi. Pergi dari sini. Ada beberapa hal yang perlu dihentikan sepenuhnya," ucap Xiaoyan menatap sang ratu dan berkata dengan lembut. Sang ratu mengangguk. Dia menjadi manja seperti gadis kecil ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Yusuan menonton dari kejauhan. Dia masih tidak percaya dengan pemandangan yang dia lihat di depannya. Tubuh besar kelinci Bingyun berbelok, bergegas keluar dari tanah menuju ke atas. Dengan deru angin kencang, tubuh besar kelinci Bingyun menerobos keluar dari lapisan es tebal, berubah menjadi pelangi panjang, meninggalkan dunia Hanfan dan akhirnya menghilang kehampaan. Tapi setelah Xiaoyan pergi, di pusat bumi Hanfan sosok Yusuan tetap tidak berubah. Butuh waktu lama sebelum dia keluar dari pusat bumi. Dia menyapu ke arah langit tinggi dunia Hanfan dan melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat Yusuan menghela nafas lega, keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Tatapan ngeri muncul di matanya. Untungnya kemampuan aktingku cukup bagus. Sungguh sial bertemu monster jahat ini lagi, ucap Yusuan menepuk dadanya. Dia secara bertahap menenangkan nafas yang kacau dan perlahan tenggelam lagi ke bawah tanah. Di mata Yusuan cahaya dingin berkedip. Setelah Yusuan tenggelam ke inti bumi, scene berganti di kehampaan tidak jauh dari dunia Hanfan. 2 sosok di atas kelinci Bingyun memandang dunia Hanfan dan masih belum pergi. Orang itu bukan dari ras Yuan Shen. Dia seharusnya sama sepertiku, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Sang ratu tidak tampak terkejut. Mungkin tidak ada hal yang bisa mengejutkannya. "Apakah maksud sang suami dia hanya tubuh tiruan?" ucap sang ratu. "Ini hanya tebakanku. Namun aku yakin akan satu hal. Darah di tubuh klon Yuan Seiku yang terbelah telah digantikan olehnya. Meskipun juga dikembalikan ke tubuh kebenaran fisik bintang 2, darah yang mengalir di tubuhku tidak hanya tidak membuatku merasa lebih kuat, tetapi sebenarnya menjadi lebih lemah," ucap Xiaoyan. Ketika dia mendapatkan kembali klon Yuan Shen, meskipun perasaan itu halus, perbedaan ini masih dapat dirasakan. "Oh," ucap sang ratu, "aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan, dan aku ingin melihat seberapa kuat kebenaran fisik alam leluhur seperti yang dia katakan. Tapi jika dia benar-benar menerobos ke tubuh kebenaran fisik alam leluhur, apakah Yuan Er masih bisa menekannya?" tanya Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memandang sang ratu. Jika sang ratu tidak bergerak, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan Yusuan. Tepatnya dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. "Selama suamiku mau, kamu bisa membunuhnya kapan saja," ucap sang ratu tersenyum. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari sang ratu. Tapi sepertinya Yusuan sama sekali tidak masuk ke matanya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya masih tak terbayangkan. Pada saat ini sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah slip giok yang diberikan Yusuan padanya untuk menempa darah Yuan Shen dengan api. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam slip giok dan beberapa informasi rumit membanjiri pikirannya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang informasi darah yang ditempa api di slip giok. Dari perspektif pemulihan obat, metode darah yang ditempa api tidak rumit. Itu setengah benar dan salah. Informasi ini tidak sempurna. Itu hanya diekstraksi dari memori berbintik-bintik. Informasinya tidak salah, tetapi detailnya terlalu sedikit," ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia melihat slip giok di tangannya, membalikan telapak tangannya, dan menghancurkan slip giok itu menjadi beberapa bagian. Seni penempaan darah telah dihafalkan dalam pikirannya. "Suamiku, berapa lama kita akan menunggu di sini?" ucap sang ratu. Sosok lembutnya sudah menempel di bahu Xiaoyan saat berbicara, dan aroma yang dipancarkannya menembus lubang hidung membuat Xiaoyan merasa segar. Scene kembali di dunia Hanfan. Yusuan duduk bersila di pusat bumi. Saat ini dia membuat gerakan dengan kedua tangannya. Semua cairan merah menghilang, digantikan oleh darah emas. Semua darah berubah menjadi bola, dan bola ini membungkus inti bumi. Selama kekuatan bumi ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa suci alam leluhur. Pada saat itu klon keabadian fisikku akan lebih kuat. Jika aku bertemu pria itu lagi, bahkan jika ada seorang kaisar wanita, mereka tidak akan pernah bisa menghentikanku. Terutama adalah aku. Aku ingin mencabik-cabik orang yang mengambil klon Yuan Seiku sebelumnya. Balas dendam ini harus dibalas, ucap Yusuan bergumam dengan suara rendah.
Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Xiaoyan mendengar gumamannya saat ini, dia pasti akan mengenali suara yang agak familiar ini. Dia adalah jiwa Cimi, satu-satunya orang yang memiliki dendam tak terbayarkan kepadanya. Permusuhan mereka dimulai ketika Xiaoyan merebut klon Yuan Shen dari tangannya untuk pertama kalinya. Pada saat itu Xiaoyan sama sekali tidak bisa menandinginya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ada bayangan Shizu di tubuh Xiaoyan untuk membantunya. Hingga teknik perebutan tubuh jiwa Cimi dikalahkan, dan klon dari Yuan Shen diambil oleh Xiaoyan. Pertemuan kedua kalinya berada di jurang kematian di alam Suanin. Xiaoyan bertemu dengan klon kedua dari Cimi. Tujuan Cimi masih untuk mendapatkan kembali klon Yuan Shen-nya. Tetapi pada akhirnya, dia masih gagal dan justru menderita banyak kerugian di tangan Xiaoyan. Faktanya Cimi menemukan Xiaoyan di sini sesuatu di luar dugaannya. Tetapi sialnya kaisar wanita yang dirumorkan mati sebenarnya bangkit kembali. Balas dendam yang harusnya terselesaikan berubah menjadi kegagalan lagi dan lagi. Cimi bahkan lebih kesal. Sekarang Xiaoyan sudah datang ke markasnya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dan dia akan berinisiatif datang ke sini lagi. Cepatlah, pria itu sangat berbahaya. Jika dia menemukan petunjuk dan kembali lagi, itu akan menjadi buruk. Jika bukan karena darah dewa suci di klon Yuan Shen, aku tidak akan mengambil resiko sebesar itu. Ucap Cimi berteriak keras. Dia terus-menerus melakukan seni penempaan, mempercepat perpaduan darah dengan kekuatan inti bumi, dan cahaya darah keemasan menjadi semakin cemerlang. Cimi menipu Xiaoyan untuk mengatakan bahwa darah klon Yuan Shen adalah darah dewa fana. Faktanya klon Yuan Shen semuanya adalah darah dewa suci yang terhormat. Dan selama dia memiliki cukup kekuatan inti bumi, kekuatannya bisa menerobos ke dewa bintang 8. Bintang 5 bukan batasnya. Semuanya adalah kebohongan yang dibuat oleh Cimi. Dan kebohongan ini, Cimi juga mengambil resiko besar. Untungnya Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang kultivasi keabadian fisik. Aku bisa merasakan bahwa darah dewa suci alam leluhur akan segera lahir. Ucap Cimi menjadi sangat tidak sabar. Jelas dia sudah menunggu momen itu untuk waktu yang lama. Aku baru saja membuat 100 klon. Sekarang hanya tersisa 98. 20 terluka parah, 20 disegel, dan masih ada beberapa klon yang ada di berbagai dunia yang tidak dapat diturunkan. Bajingan itu, tunggu saja. Kebencian ini tidak akan terhapuskan sebelum aku mencabik-cabikmu sampai mati. Ucap Cimi mengungkapkan ekspresi kegilaan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya, jangan pernah bosan. Sampai jumpa dan bye-bye.